Halo, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan melaksanakan Focus Group Discussion atau FGD yang berjudul Memaknai Nilai Harmonis Keberagaman Agama di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Nenggolan sebagai moderator dalam kegiatan FGD kali ini. Adapun rundown atau alur daripada kegiatan FGD kali ini, yakni saya akan mengajukan pertanyaan sebanyak 4 yang akan dijawab oleh rekan-rekan sekalian yang ada di sini. Namun sebelumnya di sini telah bergabung dengan saya ada Saudara Giga, Nanda, Yeskiel, Reni, Bella, Wantri, dan juga Herdian Tama. Baiklah, langsung saja kita mulai kegiatan FGD ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali perbedaan, baik itu perbedaan suku, budaya, bahasa, ras, dan juga agama dalam konteks FGD kali ini. Jadi bagaimana masyarakat Indonesia memaknai nilai harmonis keberagaman agama tersebut? Langsung saja saya ingin bertanya kepada Saudara Giga mengenai apa yang Anda ketahui tentang nilai keharmonisan antar umat beragama. Menurut saya, keharmonisan antar umat beragama itu adalah keadaan di mana adanya perbedaan antar warga, namun tetap saling bersatu, tetap saling mendukung berupa tolong-menolong ataupun yang lainnya, sehingga terwujud kesatuan atau keselarasan. Saya setuju dengan jawaban rekan saya Giga, dan tambahannya, harmonisasi adalah upaya pencarian keselarasan. Jadi keselarasan di sini memiliki artian bahwa manusia sebagai makhluk sosial sejatinya dituntut untuk hidup secara damai dan berdampingan, serta meminimalisir adanya konflik atau perpecahan dalam berbagai aspek, khususnya dalam aspek agama. Dan yang paling penting, tanpa terwujudnya harmonisasi, maka akan terjadi perpecahan pada bangsa ataupun daerah. Itu saja dari saya. Menurut saya sendiri, keharmonisan dalam umat beragama itu yaitu suasana di mana kerukunan, kedamaian, ketentraman antar umat beragama itu tercipta. Keharmonisan antar umat beragama itu harus dirasakan oleh semua orang tanpa memandang ras, suku, dan agama. Kita juga harus menghargai dan menghormati agama satu sama lainnya. Misalnya pada saat agama lain melaksanakan ibadah, kita harus turut menghargai dan menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan sekitar agar orang lain dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan khidmat. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban rekan-rekan. Jadi berarti kira-kira keharmonisan itu merupakan keadaan suatu keselarasan. Walaupun ada perbedaan di antara kita, namun tetap tercipta keharmonisan. Jadi saya ingin bertanya kepada Saudara Herdian Tama, mengenai kira-kira menurut Saudara, mengapa masyarakat Indonesia harus mampu bertoleransi? Menurut saya, keberagaman umat beragama yang ada di Indonesia sangatlah rentan terhadap perpecahan. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya perpecahan, pertikaian, maka kita harus menanamkan sikap toleransi antar umat beragama. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pendapat yang pertama. Saya ingin menambahkan sedikit pendapat saya, mengapa masyarakat Indonesia harus bisa bertoleransi terhadap perbedaan agama, yaitu di Indonesia toleransi kan menjadi penting. Ini dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki cukup banyak suku, ras, dan agama. Perbedaan tersebut tentu memberi pembawaan bagi setiap individu di negeri Indonesia. Namun, perbedaan tersebut juga bukan menjadi kendala dalam membangun kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, jadi jika tidak ada toleransi antar umat beragama akan menimbulkan kebencian, iri hati, dan masalah lainnya. Dan jika adanya toleransi, maka akan timbullah sikap saling menghormati, menghargai, dan damai satu sama lain. Terima kasih. Saya ingin menambahkan pendapat dari Saudara Wantri dan Herdi tadi. Memang toleransi ini sangat diperlukan dalam negara kita ya, karena masyarakat Indonesia ini terdiri atas masyarakat yang majemuk, yang mana memiliki perbedaan budaya, ras, dan terutama soal agama. Nah, dengan adanya sikap toleransi ini tentu akan membuat kita tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama, dan juga diperlukan kesadaran antar individu untuk bertoleransi dengan agama lain sehingga tidak menimbulkan konflik ataupun perpecahan antar umat beragama. Menurut saya itu, terima kasih. Terima kasih atas jawaban rekan-rekan sekalian. Nah, sekarang kita tahu bahwasannya masyarakat Indonesia itu harus bisa bertoleransi terhadap perbedaan. Kita tahu bersama, toleransi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan nilai harmonis antar umat beragama. Jadi kira-kira saya ingin bertanya kepada rekan sekalian yang ada di sini, apakah nilai harmonis ini penting untuk diterapkan di Indonesia? Dalam hal ini saya ingin bertanya kepada Saudara Giga. Tentu saja ya, menurut saya sangat penting. Seperti
seperti yang kita tahu, negara kita ini adalah negara yang majemuk, banyak sekali perbedaan kita temui, khususnya di bidang agama, yang kerap kali menjadi sangat sensitif. Jadi dengan berupaya menerapkan nilai harmonis berupa toleransi tadi, di Indonesia ini akan mendapatkan efek yang sangat baik dalam menjaga persatuan kesatuan bangsa Indonesia, yang tentunya akan baik bagi kemajuan bangsa ke depannya. Saya sependapat dengan Saudara Giga, dan perlu kita ketahui bahwa nilai harmonisasi di antara umat beragama itu sangat penting ditanamkan di Indonesia. Karena mari kita lihat saat ini, Indonesia rentan konflik yang masalahnya tentang agama. Dan kalau kita membiarkan itu terjadi terus-menerus, yang ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu akan runtuh dan justru menjurus pada perpecahan. Untuk itu, sangat penting ditanamkan nilai harmonisasi pada semua individu agar perbedaan itu selalu dapat kita terima dengan baik. Sekian dari saya. Saya sangat setuju dari pendapat Saudara Giga dan Saudari Reni. Menurut saya itu sangat-sangat penting karena Indonesia sendiri merupakan negara yang berideologi Pancasila, di mana semua orang berhak memilih agama yang dipercayai. Kita selaku rakyat Indonesia harus menghargai semua agama yang ada di Indonesia dan menciptakan suasana aman, damai, tentram, dan dalam berbangsa dan bernegara. Apabila kita tidak menciptakan keharmonisan dalam berumat beragama, maka bangsa Indonesia akan terpecah belah dan akan berakibat fatal nantinya, seperti adanya intimidasi terhadap suatu kelompok agama, penghancuran rumah-rumah ibadah, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Kita tidak mau hal itu terjadi, bukan? Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus turut menciptakan kedamaian dan ketenangan antar umat beragama, agar bangsa Indonesia tetap menjadi satu, dan kedamaian pun akan tercipta di bangsa kita Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya nilai harmonisasi antara umat beragama ini sangat penting untuk ditanamkan di Indonesia. Karena dengan adanya keharmonisasian dapat menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Jadi saya ingin bertanya kepada Saudari Wantri, bagaimana cara kita mengimplementasikan sikap harmonis antara umat beragama di Indonesia ini? Baiklah, izin memberi pendapat. Nah, cara kita untuk mengimplementasikan sikap harmonis antar umat beragama di Indonesia, yaitu dengan cara saling berinteraksi antar agama yang lain, bertukar pendapat mengenai hal yang positif, mengunjungi tempat-tempat agama nasional dan tempat ibadah, menghormati agama lain, tidak memaksakan kehendak sendiri, dan terakhir, kita itu harus menjaga perasaan penganut agama lain dengan tidak mendebatnya ataupun menghinaannya. Terima kasih. Baik, saya sangat setuju sekali dengan pendapat Saudari Wantri. Saya ingin menambahi sedikit. Menurut saya, cara mengimplementasikan sikap harmonis antar umat beragama, yang pertama dengan saling menghormati terlebih dahulu ya. Kemudian berteman dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan agamanya dan kepercayaannya. Serta juga kita harus saling membantu sesama masyarakat tanpa melihat latar belakang agamanya. Nah, dengan begitu, implementasi antar umat beragama semakin terjalin tanpa adanya perpecahan. Terima kasih. Saya ingin menambahkan juga dari Saudara Yeskiel dan Wantri tadi, setiap pemeluk agama itu memandang pemeluk agama lain sebagai sama makhluk ciptaan Tuhan yang saudara dan sebangsa kita tanah air. Dan juga kita setiap pemeluk agama itu memperlakukan pemeluk agama lain itu dengan sikap toleransi, dan kita nggak memandang agama lain itu dari sudut pandang kita sendiri, serta nggak mencampuri urusan internal agama lain, baik itu dari keyakinan maupun cara beribadah. Menurut saya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari rekan-rekan sekalian. Jadi dari 4 pertanyaan yang sudah saya ajukan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keharmonisasi antara umat beragama merupakan suatu keadaan di mana hubungan antara agama yang satu dengan agama yang lain itu terjalin keserasian dan juga keselarasan yang dilandasi oleh rasa toleransi, saling pengertian, dan juga saling menghormati. Contoh implementasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kehidupan bertetangga yang berbeda agama. Ketika tetangga kita melaksanakan ibadah, kita bisa menghormati dengan cara tidak menimbulkan keributan. Dengan hal sederhana seperti itu, kita dapat menghindari yang namanya kebencian, perpecahan, dan juga masalah lainnya. Sehingga kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan di negara Indonesia ini. Baiklah, berakhir sudah kegiatan FGD kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan juga kerjasama dari rekan-rekan sekalian. Akhir kata, saya ucapkan selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.